ini dimulai sebenarnya dari culture-nya juga gitu Mas ya. Jadi Hmm. bagaimana organisasi mempromote learning sebagai satu hal yang vital di Hmm. organisasinya itu gua lihat ini sangat mempengaruhi ya. Nah, dari founders kita pun bilang bahwa kita bisa sampai di titik ini nih di tahun ke-10, tahun ke-11 ini justru karena proses belajar yang berkelanjutan gitu. Di saat mungkin Hmm. organisasi-organisasi lain 10-11 tahun itu mungkin belum tentu bisa sampai ke titik ini gitu. Nah, jadi Hmm. ketika mereka perform di kerjaan mereka, learning tuh Hmm. bisa take part juga loh gitu. Nah, di mana kita bisa ngelihat ini, Mas? Salah satunya sebenarnya adalah dengan adanya kehadiran LMS ya, platform-platform teknologi ya, kehadiran Hmm. Hmm. teknologi gitu ya. LMS, LXP gitu-gitu yang semakin canggih nih sebenarnya untuk bisa nge-capture learning itu bukan hanya sebagai satu yang yang gede dalam arti training, Hmm. live session gitu-gitu ya. Hmm. Tapi justru yang namanya learning itu kita bisa capture semua gitu. Oke, halo Bro Obedre Willis. Halo Mas Teddy. Ini ini ya apa namanya udah lama kita nggak ketemu langsung, cuman lewat online. Ya, Wah dan betul eh, Mas. teman-teman aku mau kenalin dulu ya. Ini Bro Obed ya panggilannya ya. Ini adalah orang yang saya kenal di salah satu perusahaan. Dibilang startup udah nggak lagi, Bro. Ya, perusahaan teknologi lah Pak ya. Teknologi ya kan yang Iya. hijau-hijau lah pokoknya yang hijau-hijau. Ya. Tapi sebut juga nggak apa-apa sih, nggak masalah juga ya kalau cuma disebut ini kan. Nah, jadi kenal di Tokopedia ya, kita apa namanya kerja Betul. sama. Nah, tapi aku melihat Bro Obed ini punya apa ya, punya passion yang luar biasa lah di dunia learning gitu ya, termasuk nanti rencananya dia mau pergi ke satu tempat sebentar lagi gitu ya untuk belajar. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol soal Yes. experience-nya Bro Obed di dunia pembelajaran gitu ya. Nah, gimana kabarnya, Bro Obed? Ya. Kabar baik Mas Teddy, lagi WFA nih sudah 2 tahun terakhir, udah mulai kebiasa, jadi sangat menikmati kerja dari rumah sih gitu Mas Teddy. Kayak terakhir kita ngobrol-ngobrol juga di program leadership ya Mas ya, yang sekarang sudah Iya. tidak saya pegang. Nah, iya, udah ganti orang Bro Obed ya. Iya Jadi benar. berapa tahun tuh? 3 tahun ya? Ya, 2018. masuk tahun ketiga lah ya Mas ya. Iya, Betul. iya. Berarti 2 tahun lebih lah sama kerja sama Bro Obed ini ya. Betul. Udah sempet ini ya WFA di kampung tapi nggak jadi gitu. Iya, tahun lalu ya, tahun lalu sempat berencana untuk dalam jangka panjang ya, untuk WFA di Manado ya, orang tua juga di sana kebetulan Mas. Tapi ternyata seperti life-nya kampung halaman, hanya cocok untuk dijadikan liburan. Sangat tidak cocok untuk dijadikan tempat bekerja, Mas. Makanya akhirnya hanya 1 bulan dari yang tadinya rencana 5 bulan, akhirnya balik lagi ke Jakarta untuk kerja lah gitu. Jadi nggak ideal ya ngelihat orang di rumah Ya, gitu, apalagi di Manado itu nggak ideal ya buat kerja ternyata ya. betul. Jadi memang atmosfer dan sekeliling itu sangat menentukan juga Mas produktivitas. Wah, itu lebih karena apanya, Bu? Nggak idealnya? Karena apa? Suasana Hmm, liburan terlalu nyaman atau apa tuh? apa ya? Mungkin karena balik lagi habit kali ya Mas ya, kebiasaan ya. Jadi dalam arti kalau pulang tuh memang biasanya adalah yaitu ngumpul sama keluarga. Habis Hmm. itu kita ada aktivitas. Terus kebetulan rumahku di sana juga dekat pantai gitu-gitu ya. Wah, Jadi eh, hanya 300 meter dari pantai. Jadi kalau orang lain nyari pantai ke Bali, saya udah bosan di situ Mas. Nah, tapi ya gitu ya. oh Jadi gitu. aktivitas-aktivitasnya yang justru dilakukan sebenarnya pas dalam bulan gitu kan. Nah, jadi ketika ke sana dari pagi sampai sore gitu kan, terus ya udah cuma depan laptop aja gitu-gitu. Terus juga kan kebetulan kalau daerahku tuh 1,5 jam lah dari kota Manadonya. Jadi Hmm. bisa dibilang internetnya juga tidak tidak sekencang di sini lah gitu. Jadi Hmm. sometimes untuk ngajar, untuk meeting yang membutuhkan bandwidth tinggi, nah itu sometimes itu sih kendala di situ juga Mas kayak gitu-gitu. Nah, padahal Oh.
kerjaanku itu tuh di dua itu, meeting, bawain kelas, yang membutuhkan bandwidth tinggi gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya udah, akhirnya aku bilang gitu ke orang tua aku, kayaknya aku nggak bisa sampai sampai apa yang direncanakan gitu ya, karena technical things lah gitu. Nah, akhirnya ya udah yang tapi ya kemarin lebih lama dari biasanya lah. Biasa aku pulang 2 minggu doang, tapi Ah, kemarin sempat bisa sebulan gitu sih. ini berarti koper-koper udah diangkutin semua dibalikin lagi dong. Koper-koper harusnya sudah siap sebenarnya untuk 5 bulan istilah dalam arti Makanya gitulah Mas ya gitu ya. Tapi ternyata tidak, hanya 1 minggu saja. 1 bulan aja. 1 bulan aja ya. Oke. Nah, ini apa namanya? Tapi emang lu asli dari Manado? Sekolah di sana jadi dia Jakarta kerja Eh atau kuliah kerja atau sejak sekolah di sini? ya. Nah, ini jadi menarik nih kalau apa ada yang nanya gitu Mas, gue dari mana gitu ya. Jadi gue tuh nomaden lah orangnya Mas. Hmm. Lahir di Bandung, Hmm. terus abis itu kecilnya sampai TK di Indramayu di dekat Cirebon, Jawa Barat. Hmm. Baru abis itu SD-nya gue pindah ke ada satu daerah namanya Bolangongo. Itu kayak sebelahan Gorontalo di Sulawesi gitu ya. Oh. Baru habis itu dari situ gue pindah ke kota Manadonya sempat. Dari Hmm. kota Manado gue sekarang pindah ke sini ke yang sekarang apa orang tua gitu. Hmm. Ada satu daerah namanya Tumpaan 1,5 jam dari Manado. Hmm. Terus habis itu 2008 gue pindah ke Bekasi untuk lanjut studi di SMA gitu ya. Sampai sekarang sih di sini Hmm. gitu. Dan Tapi orang ya tua kalau tetap di lancar sana. semua ya di Manado Mas gitu. Jadi bener-bener Oh. nomaden sih. Gue tuh orangnya nomaden, nggak bisa, bukan nggak bisa ya, tapi ya dari kondisi gue selalu berpindah. Dan ya kalau lancar semua juga tahun ini gue akan berpindah tempat juga istilah gitu Mas. Jadi nomaden lagi Iya. gitu. Itu pindah-pindah tadi karena ikut orang tua atau gimana? Ya, ikut orang tua. Kebetulan orang tua Hmm. backgroundnya kan sebenarnya kan pertanian gitu, Mas. Nah, jadi di Sulawesi kan pertanian kelapa, Hmm. perkebunan kelapa itu kan. Jadi bokap tuh emang nanganin itu gitu. Nah, baru Oh. SMA dilihat, wah kayaknya di Sulawesi waktu itu kualitas pendidikannya belum maju lah dalam arti gitu ya. Nah, makanya gue dikirim ke Bekasi. Kebetulan ada saudara di sini gitu, Mas. Sampai sekarang di Oh, Bekasi. jadi di Bekasi atau bisa dibilang Jakarta lah ya, itu dari SMA ya. SMA kuliah Iya, sampai sekarang betul. ya. 2008 dari Ah, ya 2008, ya Mas. ya ya, Gitu. oke. Nah, sip ya, Bro Obet. Wah, ini ternyata itu ya yang apa namanya, experience hidupnya lumayan ya. Ada di mana-mana. Jadi logatnya nggak berasa emang ya kalau orang suka pindah-pindah tuh logat nggak ada yang terlalu khas ya. Iya, karena sudah bercampur, Mas. Bercampur. Adaptability-nya udah tinggi, iya. Oke, Bro Obet kan kalau nggak salah background Hmm, psikologi kan. ya, Ya kan, terus kemudian masuk di human capital ya. Sebelum di Tokopedia di betul, Mas. consultant kalau nggak salah ya. Iya, boutique consultant di daerah Blok M. Hmm. Waktu itu sebagai business support, jadi di area atas lah, Mas, bantuin konsultan gitu-gitu Mm-mm. di area training and coaching itu selama 2,5 tahun. Hmm. Baru habis itu setelah itu gua pindah ke tempat kerja yang sekarang gitu. Oke, berarti di tempat yang sekarang udah berapa tahun nih, Bro? 4. Udah 3 tahun 6 bulan. Oh, lumayan lah. Untuk ukuran anak Mm-mm. muda zaman now nih lama itu ya. Senior banget itu. Eh, iya, udah ya agak-agak fosil lah mas sebenarnya 3 tahun 6 bulan tuh gitu. Iya, Karena siklusnya biasanya kan 1,5 tahun, iya 2 tahun gitu bener. ya. Kalau dibandingkan sama gue dulu zaman di Astra ya 3 tahun itu baru naik satu subgolongan ya. Iya benar. Itu justru masih newbie ya mas ya, Iya, masih baru naik junior subgolongan. istilahnya Iya, bener. dalam dalam hal menclok-mencloknya tuh masih Iya, newbie. boro-boro jadi tim lead dulu sana bukan si cungpret banget. Betul Oke, betul. nah tapi Robert aku mau tanya soal ini nih, soal Hmm, dunia learning nah, ini learning di startup. Aku ya. soalnya kan ketemu banyak teman-teman di startup juga ada, yang startup banget juga ada. Kalau Hmm, Tokyo kan udah agak mature ya, ini hmm, ada yang startup banget juga ada. hmm, Dan di sisi lain ketemu hmm. sama organisasi yang udah tua lah ya, udah matang, udah gede gitu ya. Nah aku ngerasain ada Ya. dua budaya belajar yang berbeda nih ya. Hmm, hmm, Sementara sekarang kita banyak ngajakin orang untuk learning, untuk agile gitu ya. hmm, Eh, hmm. Kok di startup ini kayaknya juga nggak mesti mereka tuh belajar secara formal ya, cara jadi agile misalnya gitu ya. Tapi
kok itu berjalan ya, sama Hmm, berjalan, kemudian ide-ide itu hmm, hmm. mengalir, berkembang gitu ya. Sementara di tempat lain tuh udah di-training, sertifikasi, nggak jalan-jalan juga gitu. Nah ini Ya, ya. sebenarnya gimana sih kalau anak muda masuk Oke. ke company gitu ya, baru ya setahun Mm-mm. 2 tahun tuh sama mau jadi leader tuh kok cepet gitu? Gimana prosesnya Mhm. kalau Oke, pandangan. oke, oke, thank you, Mas Teddy. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini, gue punya dua sisi ya, Mas ya. Yang pertama dari sisi organisasinya, gitu ya. Nah, dari selama kurang lebih gue udah kerja di baik itu konsultan maupun juga Mmm, sekarang di waktu itu di 2018 gue masuk startup gitu ya. mhm, Nah, pertama kalau dari segi organisasi gue ngelihat bahwa ini dimulai sebenarnya dari culture-nya juga gitu Mas ya. Jadi mmm, bagaimana organisasi mempromot learning sebagai satu hal yang vital di mmm, organisasinya itu gua lihat ini sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi contoh misalkan di tempat gua sekarang tuh satu DNA-nya itu mhm, adalah growth mindset gitu ya. Jadi mmm, bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya tuh bisa terus mencari hal yang baru, berinovasi gitu-gitu mmm, ya. Terus bisa bisa terus mengeksplor sebenarnya apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu-gitu. Nah, mmm, itu adalah menjadi bahasa yang sehari-hari justru ada di organisasi itu, Mas, gitu. Jadi justru dari segi culture-nya kita di encourage, kita mhm, menjadi bahasa bersama di mhm, organisasi itu bahwa oh, belajar adalah salah satu proses yang justru membuat kita maju sampai sekarang ini gitu ya. Misalkan di mmm, tempatku kan kalau sudah 10-11 tahun ini berdiri mhm, gitu ya. Nah, dari founders kita pun bilang bahwa kita bisa sampai di titik ini nih di tahun ke-10, tahun ke-11 ini justru karena proses belajar yang berkelanjutan gitu. Di saat mungkin mmm, organisasi-organisasi lain 10-11 tahun itu mungkin belum tentu bisa sampai ke titik ini gitu. Nah, jadi mmm, part culture-nya, part endorsement dari top leadership dan juga para mhm, leadership tim di atas gitu. Nah, mhm, itu juga yang dari sisi organisasi itu ngebentuk gitu, Mas. Sehingga mmm, bahasa bahasa development ini adalah menjadi satu bahasa yang common di dalam organisasi tersebut ya. Nah, jadi itu mungkin dari yang aku observasi secara organisasi gitu. Nah, terus kalau yang dari sisi pandang yang kedua, itu mmm, adalah dari sisi learner-nya, ya, dari sisi karyawannya, gitu ya. Nah, selama kurang lebih pengalaman lebih dari 5 tahun ini, gitu ya, salah satu yang juga membuat learning culture itu bisa berkembang juga adalah mmm, dari sisi learner-nya. Dalam arti mmm, gini, karakteristik learners di organisasi gitu ya, mungkin kita bisa bedakan lah gitu ya. mhm, Bukan bedakan ya, tapi dalam arti membawa keunikannya sendiri-sendiri gitu Mas ya. Jadi dari cara mereka belajar, dari cara gimana mereka efektif belajar, metodologinya mmm, gitu-gitu gitu. mhm, Nah, itu itu yang mereka bawa ke dalam organisasi gitu. Dan di sini mmm, gue sebagai bagian dari tim learning, bagaimana kita bisa identify itu untuk mhm, kemudian providing the great experience mhm, melalui juga metodologi yang emang relevan. Nah, itu menjadi hal yang penting gitu. Nah, jadi ketika oke, misalkan contoh deh, saat ini di startup itu kan dan juga mungkin perusahaan-perusahaan lain udah mulai banyak nih karyawan generasi Z gitu ya, Gen mmm, Z mhm, kalau istilahnya gitu Mas ya. Kalau dulu pas pertama kali gue masuk ke startup ini dan juga tahun-tahun sebelumnya kan itu ya gue sebagai bagian dari Gen Y gitu ya. mmm, Nah, Gen Y dan Gen X ini bisa dibilang karena mungkin pertama mereka sudah lebih banyak terpapar teknologi, semakin mhm, banyak channel untuk belajar, semakin banyak untuk mereka acquisition knowledge dan juga mhm, skills dan juga pengalaman gitu ya, sehingga mengakibatkan semakin bervariasi juga gimana Gen Y dan Gen Z ini bisa belajarnya gitu. Nah, mmm, di organisasi salah satu tugas vitalnya tadi tim learning and development gimana bisa mengidentify apa tadi metodologi dan juga yang relevan gitu buat mmm, buat si Gen Y dan Gen Z ini. Nah, Gen X mungkin ya kalau kita agak mhm, sedikit gitu ya. Cara belajar atau juga channel-channel itu kan bisa dibilang tidak sebanyak Gen Y dan juga Gen Z gitu ya Mas. yes, Sehingga makanya banyak treatment ataupun mungkin intervention learning untuk Gen X di saat itu lebih mhm, banyak misalkan contohnya tatap muka gitu ya Mas ya, terus mmm, sertifikasi yang mungkin panjang mhm, gitu-gitu gitu mhm, kan. Karena balik lagi saat itu memang atau variasi dari mhm,
learning channel-nya itu belum banyak gitu kan. Oke. Nah, jadi makanya learning culture-nya tuh dibuild dari tatap muka itu istilahnya gitu. Mhm, Nah, mhm. moving forward ke sini dan ke depannya gitu ya. Justru learning culture tuh dibangun dari lebih banyaknya autonominya dari learnernya gitu, Mas. Mmm. Nah, tinggal bagaimana organisasi bisa meng-cater infrastructure, terus Mhm, juga why-nya gitu ya, mhm, tetap di-infuse ke learning journey-nya. mhm. Nah, tapi most of them banyakan di autonominya juga lebih tinggi gitu ya, karena tadi variasi dari metodologinya gitu. Nah, jadi kalau sedikit Mmm. wrap up, tadi kalau dari organisasi bicara soal culture gitu ya Mas ya, dan yang kalau dari segi learnernya, bagaimana karakteristik belajar dan juga variasi learning learning channel-nya itu juga mengambil peran gitu ya Mmm, dalam mhm. tadi pertanyaan Mas Teddy juga bagaimana itu dalam organisasi ya gitu. Ya itu sih Oke. Mas Teddy. Ini bener nggak ya? Jadi aku mau mau ambil satu kasus ya, Hmm, Bang hmm, Obed ya. Di sebuah bank ya, hmm. kita desain satu learning journey ya. Kebetulan di masa Ya, pandemi jadi udah possible kayak gini. Jadi ada ya. istilah kelas online yang ketemu begini, lalu kemudian ada follow up-nya, jadi ada panduan implementasi yang Hmm, dijalanin gitu ya. Mereka hmm, jalanin hmm, kemudian habis itu kita ketemu seminggu sekali gitu ya. Itu basically jalan ya. hmm, Program itu hmm. seluruhnya jalan, jadi kehadirannya cukup tinggi dan segala macam. Tapi ada kelemahan juga Ya. bahwa bisa dibilang Hmm, penyerapannya ya terhadap, hal yang diajarin hmm. itu ya biasalah ya, so-so lah. Nah, sementara di sisi Ya, lain nih, ya, kita kan pernah nyobain ya Bang Wud ya, jadi ada program lalu ada ya. follow up-nya, itu follow up-nya seringkali nggak Betul, jalan, betul, kehadirannya rendah gitu ya. Itu apakah betul, ya, aku baru betul, menyadari betul. apakah misalnya memang karena bagian implementasi itu anak-anak muda ini Hmm, ngerasa bahwa itu udah bisa gue jalanin sendiri dan itu mah kenyataan di lapangan, jadi nggak perlu hmm, ditemenin gitu hmm. ya? Atau gimana tuh? Atau Oke, memang gimana tuh oke. model itu kalau Hmm, ngelihatnya? oke. Nah, ya melihat perjalanan pengalaman kita kolaborasi juga ya Mas Teddy ya. Ah, Di sini kan juga kelihatan gitu ya bahwa metode yang kita yang kita implement itu hmm, juga evolving gitu ya. Dari yang tadinya model kita tuh model A misalkan gitu ya, ya, sehingga akhirnya pas pandemi juga kita evolving dalam I don't know dalam waktu berapa cuma 2 bulan kita ngobrol gitu ya. iya, Akhirnya evolving lagi modelnya gitu ya gitu. Nah, dari real itu sebenarnya Mas, yang bisa gua angkat esensial menurut gua gitu ya, karena balik lagi ke fundamentalnya. Pertanyaannya adalah, apakah metode ini relevan buat mereka apa enggak? Dalam hal ini gini, hmm, ketika bicara soal follow up gitu ya, mhm, apakah memang cara follow up dengan cara eventual, dalam arti mengumpulkan mereka dalam mhm, forum, itu efektif apa enggak sih gitu? Nah, pertanyaan kan mmm, itu, misalkan contoh dalam mhm, konteks kita gitu ya. Nah, makanya yang kita lakukan gitu ya, gua dan tim kita punya namanya pulse check Mas. Jadi kita mmm, punya pulse check untuk ngelihat sebenarnya tuh development style karyawan kita tuh apa sih? Jadi mhm, dalam arti gini, apa sih yang menurut mereka relevan? Apa yang menurut mmm, mereka efektif untuk mereka belajar? Belajar ini definisinya acquiring knowledge, understanding dan mhm, juga skill master gitu kan. mmm, Nah, kita pengen tuh karena balik lagi kalau istilahnya di desain sprint tuh, sprint-nya kita tuh pendek banget gitu Mas, mmm, untuk kita bisa facilitate orang-orang ini gitu. Misalkan mmm, gini, kalau misalkan dalam, bikin fitur gitu istilahnya gitu ya, kan mhm, itu, dalam satu sprint tuh misalkan segini lah gitu prosesnya mhm, gitu. Nah, tapi dalam kita ngelihat sebenarnya bagaimana orang-orang ini nge-acquire tadi skill, understanding dan juga knowledge gitu ya, itu tuh makin sempit, sprint-nya gitu. Karena mmm, kita lihat bahwa, oh di saat ini mungkin findings kita A misalkan gitu ya, oh orang atau karyawan itu efektif dengan cara ini. Nah, mmm, baru baru segini nih, habis itu kita masuk sprint baru yang ini udah berubah lagi istilahnya kayak gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita bisa mmm, memastikan bahwa model ataupun intervensi yang kita lihat itu relevan dan juga mhm, efektif. Salah satunya adalah kita ngecek juga. Jadi istilahnya learner centric lah gitu ya Mas mhm, ya. Kita selalu ngecek gitu ke learnersnya. Lu tuh gimana sih efektif buat lu, relevan buat lu tuh gimana gitu ya. mmm, Baik itu levelnya individual ataupun levelnya organisasional gitu ya. Kita bisa lihat dari dua perspektif itu gitu. Nah, karena uh, dari pengalamanku gitu ya, dan mhm, juga mungkin ngobrol sama beberapa teman-teman HR di learning gitu ya, sometimes yang kita lakukan adalah kita
kita memasukkan apa yang menurut kita ideal, Hmm, apa yang hmm, menurut kita relevan, atau hmm, bahkan parahnya apa yang memang sudah dilakukan gitu. Oh, hmm, dulu gue ngelakuin ini dan sekarang harusnya. Nah, hmm, bahayanya adalah harusnya gitu ya. hmm, hmm, Harusnya ini juga works gitu. Padahal hmm, enggak gitu. Nah, contohnya tadi dengan sprint yang kita lihat justru karakter learners kita juga semakin dinamis, hmm, bisa jadi apa yang kita lakukan di istilahnya di zaman dulu atau di dulu itu bisa jadi belum tentu efektif gitu Mas. Nah jadi hmm, ketika menjawab pertanyaan Mas Teddy gitu ya, apa implementasi X ini atau gimana? Mungkin aku akan balik dulu ke pertanyaan esensialnya, hmm, apakah menurut learners ini efektif atau relevan buat mereka atau enggak? Dan kalau hmm, enggak, kita dengerin apa yang hmm, istilahnya hmm. mereka mereka menurut mereka itu adalah efektif ataupun esensial. Nah itu adalah learner centric yang kita terus adaptasi sih Mas dalam kita ngelihat model Hmm. gitu. Makanya kolaborasi sama Mas Teddy bisa jadi berapa bulan ini model A, tiba-tiba 6 bulan Hmm. kemudian modelnya berubah lagi gitu kan gitu Iya, Mas. Nah iya. itu karena I think yang bisa ngebantu adalah pendekatan user centric kita, bukan HR centric. Jadi Hmm. learner centric. Kita bisa tahu relevan efektivitas untuk learners kita tuh apa. Gitu sih, Mas. Nah, ini kayak ini enggak sih, Bro Robert ya. Jadi gini, aku ngelihat aku masih meraba-raba nih situasinya ya. Kan Mhm. orang zaman sekarang itu apalagi yang muda-muda juga ya pengennya tuh belajar yang applied ya, yang bisa dipakai. Ya. Iya kan? Bener nggak sih? Oke. Meskipun belakangan juga ada Mhm. tren ya anak muda belajar hal-hal yang abstrak juga ada ya di kampus gua tuh ya yang lagi Ya, kuliah sekarang ya. ya. Itu banyak anak muda yang belajar abstrak. Tapi ke yang lagi Oke. masih kerja kebanyakan pengennya yang applied. Berarti kan Ya, kalau ya. zaman dulu misalnya kita punya ide apa, evaluasi tentang learning levels itu ya, yang at least kita Mhm. as a company ya pengen itu kalau orang belajar ya berubahnya sampai level behavior lah ya. Berarti kan udah lebih dekat nih ya. Ya, Jadi orang udah pengen betul. hal yang applied, sementara sisi Mhm. organisasi juga pengen juga kan, apa namanya, Ya, evaluasi itu at least sampai behavior, bahkan kalau bisa sampai result tuh betul. udah jadi makin dekat. Sementara dulu ini masih jauh dari Ya. kenyataan kan, orang company pengen result, tapi Satu dua orang ya, level satu dua paling iya, ya, satu dua Mas. satu Ya. dua gitu. Sekarang tuh saya udah lebih dekat. Ya. Nah, Heeh. tapi itu gimana Bang? Itu di tempat lu masih dipakai ya ide itu, tapi gimana gimana Mhm. ininya, gimana kita tahu bahwa belajar karena yang aku tangkap kan di temanmu misalnya yang banyak ya dan semarak itu Mhm. learning session ya, kayak learning session itu Mhm. semarak banget Mhm. banyak gitu kan. Itu kan Mhm. kita Mhm. bisa tahu itu ada di level 1 2 lah ya, Ya. knowledge, understanding gitu ya. Tapi kan Mhm. kita pengen yang praktikal dan ada Mhm. result-nya. Nah, gimana tuh Mhm. kalau di situ? Oke, oke. Nah, eee berarti bagaimana mengkoneksikan istilahnya learning dengan ini ya Mas ya, ya pastinya dampaknya Iya, gitu ya, impact bener. impact-nya gitu ya buat bisnis ya istilahnya gitu ya. Nah Mhm, oke. Nah I think kalau aku bilang juga di organisasiku dan mungkin juga mostly ya ini dari observasi aja gitu ya, mhm, apa itu bagaimana sebenarnya terbagi menjadi sebenarnya beberapa maturity model sih, Mas, gitu mmm, ya. Jadi, di mana beberapa maturity step ini itu juga, memiliki fokus yang berbeda-beda gitu lah. Jadi misalkan contoh, kalau kita ngikut ya framework-nya misalkan dari Jos Bersin ya, Mas, ada, mhm, maturity model dari learning organization gitu ya. Yang pertama kan, modelnya ada bilang soal incidental training. Jadi mmm, justru yang terjadi di model ini biasa di startup awal-awal itu adalah sifatnya ad hoc semua tuh Mas gitu ya. mmm, Oke, lu butuh apa? Lu request, 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 request mmm, gitu kan mhm, gitu. Nah, sorry. Nah, di step itu paling kan yang bisa diukur adalah ya dari segi numbers gitu ya. ya, Terus juga dari segi apa ya coverage topik dan segala macam gitu. ya, Nah, moving forward yang kedua itu lebih ke bagaimana dari yang tadi incidental mulai ada nih, mulai ke governance gitu ya dalam mmm, arti apa sistem gitu ya, terus juga apa walaupun mungkin masih ada sedikit koboi-koboinya gitu ya, tapi mulai ada governance mulai SOP, terus juga tim juga udah arahkan udah punya roadmap segala macam gitu-gitu. mmm, Nah, dari situ kan udah apa cara kita juga melihat apa training itu untuk take parts dari apa part dari bisnis juga bisa kelihatan dari situ gitu Mas. mhm, Contohnya kita juga bisa lihat ketika di situ tuh
kan misalkan udah mulai ada di step ini, misalkan udah mulai ada learning session yang terstructure misalkan Ya. gitu. Nah, kita bisa lihat misalkan dari yang level 1, level 2-nya gitu-gitu, Mm-mm. Mas. Nah, kita kan belum bisa lihat dari situ gitu. Nah, terus moving forward lagi yang di maturity model yang ketiga, itu bagaimana udah mulai connect ke performance management nih, Mas, gitu Hmm. ya. Jadi bagaimana learning itu tidak dilihat sebagai satu hal yang terpisah, tapi justru sebagai bagian yang bisa connect sama performance management gitu ya. Dalam arti Hmm. ketika mereka perform di kerjaan mereka, learning tuh Mm-mm. bisa take part juga loh gitu. Nah, di mana kita bisa ngelihat ini, Mas? Salah satunya sebenarnya adalah dengan adanya kehadiran LMS ya, platform teknologi ya, kehadiran Mm-mm. teknologi gitu ya. LMS, LXP gitu-gitu yang semakin canggih nih sebenarnya untuk bisa nge-capture learning itu bukan hanya sebagai satu yang yang gede dalam arti training, Mm. live session gitu-gitu ya. Mm-mm. Tapi justru yang namanya learning itu kita bisa capture semua gitu. Let's say gini, kita baca artikel aja itu kan sebenarnya Mm. bentuk learning ya Mas ya gitu. Nah, Ya, betul. dengan kehadiran teknologi ini sebenarnya kita bisa mengcapture itu gitu. Dengan misalkan kita punya LXP, kita bisa tahu nih, oh dia ngakses artikel ini di topik Mm-mm. ini gitu kan. Nah, jadi dan itu akhirnya juga bisa connect misalkan di performance management. Jadi misalkan Mm-mm. ketika ada individual development plan gitu ya, setelah dia menerima hasil PA-nya misalkan. Mm-mm. Nah, learning itu bisa take part dari setelah proses itu gitu. Sebelum ataupun setelah gitu ya. Sebelum misalkan ketika dia lagi di challenge role yang baru gitu ya. Mm. Dan ada development journey yang bisa dia ambil lewat bantuan teknologi itu. Ataupun juga setelahnya, setelah dia Mm. menerima hasil PA kan pasti ada development plan. Nah, itu juga dari segi development itu bisa di taking care juga sama si platform ini gitu kan. Jadi Mm. bagaimana learning ini juga bisa di capture secara lebih dari sisi bahkan sampai micro ya Mm. learningnya gitu, activitiesnya itu bisa di capture lewat teknologi ini dan bahkan bisa connect dengan Mm. performance management gitu ya. Nah, baru Oke. yang tingkat paling akhir itu adalah bagaimana ini tuh udah jadi learning organization istilahnya gitu Mas Mm-mm. ya. Bagaimana organisasi itu justru yang namanya learning tuh jadi bagian yang nggak terpisahkan Mm. dari si organisasi ini. Gitu. Nah itu kan adalah cita-citanya gitu. Nah Mm-mm. itu justru mungkin akan lebih high level lagi penilaiannya gitu ya. Akan lebih high level lagi bagaimana kita mengukur sukses matriksnya. Bahkan kalau bisa sukses matriksnya bukan hanya di level learner. Jadi kalau Mm. bisa business output atau business result Mm-mm. itu tuh kita bisa tahu tuh bagaimana take parts dari situ gitu. Kan contohnya sales academy kan gitu ya. Mm-mm. Nah, tidak hanya dilihat dari kesuksesan dari individualnya aja gitu, tapi bagaimana misalkan ketika itu udah jadi land organization, Mm-mm. justru bagaimana dilihat secara organisasi Mm-mm. learning tuh bisa generate revenue on some numbers atau apa dari pencapaian Mm. OKR dan segala macam gitu. Karena balik lagi dilihat bahwa learning itu justru jadi bagian dari bisnis, bukan hal yang terpisah dari bisnis. Karena kan Mm-mm. kadang kita juga ya sebagai sesama HR mungkin kalau Mm. teman-teman yang menonton ini tim learning sometimes kan kita masih dilihat sebagai revenue bilangnya revenue spender ya. Jadi Iya, dalam arti kita ke spend gitu. Kita tuh iya, belum jadi iya, iya. revenue Jadi generator gitu cost kan. ya. Nah, benar jadi cost gitu. Nah, ketika udah jadi learning organization di maturity model itu yang paling tinggi gitu ya. Nah, justru kita sebenarnya udah melihat bahwa learning itu udah jadi bagian dari bisnis and sometimes and some extent kita bisa juga loh jadi revenue generator gitu kan. Hmm. Jadi ya contohnya ada beberapa organisasi kan juga yang meng-extend services-nya eksternal gitu ya Mas ya ke Mm-mm. organisasi Mm-mm. lain. Nah, itu kan salah satu bentuk juga ya jadi revenue generator gitu. Nah, jadi to sum up cara kita mengukur atau cara kita melihat bagaimana Mm. intervensi ataupun juga apa yang kita lakukan itu berhasil apa enggak Mas, pastinya ada matriksnya. Tapi matriks Mm. ini akan berbeda dari setiap maturity model yang kita yang kita jalani seiring Mm. dengan maturity kedewasaan dari organisasi itunya juga sih Mas. Iya. Gitu. Jadi kalau di tempatmu sekarang itu udah nyampe at least yang ketiga nggak, Pak? Jadi ya apa Oke. penggunaan Ini toolsnya itu self ya? assessment ya Mas ya. Iya, 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 iya. Jadi gini, Ini self kalau assessment ya. kalau 1, 2 kan tadi udah kelihatan ya. Jadi karena kalau dia Ya, di ya. LMS dia ngakses apa udah ketahuan. Oh, si Teddy ini baca artikel ini. Jadi ya itu either itu dia Ya, sendiri benar. yang pengen atau itu as assignment ya. Jadi karena dia di Ya, misalkan promote dari misalnya manajernya gitu kan. di assignment. Jadi intinya kebaca lah apa yang dia baca tuh ketahuan gitu ya. Dan Ya, itu udah betul, bisa nanti betul. dilihat korelasinya sama misalnya apakah dengan dia jalanin
beberapa poin ini si result-nya Mhm. dia improving gitu ya? Udah bisa kelihatan gitu? Ya, secara secara statistik lah ya, at least Agregat kita ya? bisa tahu capability dari individunya ini mas gitu ya. Walaupun kita juga butuh explore lagi ya, apakah ini Hmm. emang korelasi positif dengan performanya dia gitu ya. But at Ah. least kita tahu gitu, misalkan dia di assign satu project baru lah mas gitu Hmm. ya, yang bisa jadi ini adalah bisnis baru gitu ya. Hmm. Nah misalkan dari platform kita bisa tahu activity belajarnya itu dia gimana sih untuk dia Hmm. bisa exploring di bisnis baru gitu kan. Nah Hmm. misalkan kita bisa tahu misalkan dia udah mengakses A B C D E dan Hmm. kita ada gap nih gitu ya, dalam arti menurut dia gue pengen belajar ini misalkan gitu. Terus juga dari manajernya kayaknya area ini belum ada nih di platform kita gitu. Nah dari gap itu justru kita sebagai tim learning juga bagaimana kita kencengin infrastrukturnya mas, konten, people, experience-nya kita maksimalin supaya tadi jadi bagian untuk dia bisa belajar ngembangin si bisnis baru ini gitu mas. Oke. Oh, jadi sampai tahapannya udah ada interaksi ya Mhm, antara ini platform yang disediain, dilihat bagaimana orang pakainya, mhm, ada feedback apa, oh ada gap dilengkapin lagi gitu ya. Jadi mhm, sampai tahapan betul bahwa Mas, proses belajar itu proses yang nggak statis ya. Ini ada modul pelajarin gitu, tapi lebih mhm, ke ini sesuatu mhm, yang apa namanya yang ya agile itu ya. Jadi materinya, proses iya journey-nya tuh agile benar, itu ya yang disebut itu ya. Oke. betul Mas Teddy. Jadi tadi bahkan sebenarnya di sisi platform juga ya Mas ya, Heeh. seiring tadi maturity model, penggunaan platform juga berubah Mas. Jadi contoh Hmm. gini, dulu di 2 tahun lalu kita tuh pakai pertama di awal-awal kami timnya baru terbentuk misalkan gitu Hmm. Mas, kita tuh masih simply pakai Google Drive. Ya kan sebagai Ah, untuk archive gitu ya, archive naro learning file ya. material lah gitu ya, Hmm. betul. Nah baru setelah itu kita lihat semakin berkembang organisasi, learning culture juga semakin perlahan-lahan udah mulai naik gitu ya. Hmm. Wah ada kebutuhan nih untuk kita bisa mengcater dalam jumlah yang gede, dalam arti scale-nya udah mulai naik nih. Hmm. Nah makanya ada LMS, Learning Management System, dengan tujuan Hmm. bagaimana kita memanage semua konten-konten learning ataupun Hmm. juga learning journey ke dalam LMS. Walaupun tingkat interaksi di LMS itu tidak terlalu fleksibel karena balik lagi seperti namanya ya, Hmm. management. Jadi hanya Iya. nge-manage gitu ya, Hmm. memanage konten. Nah, kemudian bergerak lagi tahun-tahun ke depannya kita lihat, wah, learning culture di tim-tim ini udah mulai naik lagi nih, bahkan dalam Hmm. arti itu udah organik tanpa harus kita sebagai tim ngedrive. Ini tuh di beberapa direktorat ini learning learning culture-nya udah tinggi dilihat dari apa? Contoh paling simpel aja. Mereka punya sharing session internal sendiri setiap minggu. Nah, itu kan salah satu bentuk Hmm. leaders juga cultivate Hmm. the learning culture within the team kan gitu, Mas. Nah, Hmm. selanjutnya adalah pertanyaan kita tim learning. Oke, ini mulai ada yang organik dan learning culture-nya udah naik dan bagaimana kita bisa tadi nge-capture yang organik-organik di level tim, level individu ini Hmm. supaya kita juga bisa dapat insight apa yang mereka emang dalam arti apa yang mereka pelajari, apa yang Hmm. bisa kita support kalau ada Hmm. gap dan kemudian bagaimana juga level interaksi tadi bisa ditingkatkan dalam arti Hmm. bukan hanya dari tim tim learning gitu ya Mas ya, yang dalam arti pegang platformnya, Hmm. tapi bagaimana ada admin-admin lain Hmm. terdesentralisasi aksesnya karena Hmm. balik lagi learning jadi gini, tempatku misalkan karyawannya ada 5 ribuan Mas, Ya. bahkan 6 ribu. Sedangkan di timku tuh hanya berenam. Nah, ini Iya. kan secara ini nggak mungkin tercover semua gitu Iya, ya. iya, Dan iya, balik iya. lagi, yang namanya development, karyawan itu bukan hanya terletak di tim learning aja. Justru yang Yes. paling banyak yang menurutku ya, itu adalah di manajernya, di direct Hmm. supervisornya. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mendesentralisasi akses ini ke manajer supaya development itu bisa terjadi real time, bukan hanya eventual gitu Mas. Hmm. Nah, inilah yang dibantu sama platformnya. Gitu sih Mas. Jadi Jadi mulai jadi dari Google Drive, mulai dari Heeh. LMS, bahkan LXP. Nah, kedepannya kita belum tahu lagi nih Mas, Bedanya apa karena sih balik LMS lagi sama kan LXP, Bro? dinamis lagi. Ya, kita di tempatku itu udah masuk ke LXP Mas, kayak gitu. Apa bedanya tuh? Oh, bedanya gini. Simpelnya adalah LXP itu kayak Facebook Mas. Ah. Jadi yang namanya learning itu mulai terdesentralisasi ke semuanya. Jadi misalkan nih contohnya gini, Mas Hmm. Teddy punya materi yang bagus nih, misalkan Hmm. video YouTube-nya Mas Teddy nih. Hmm.
Simply Mas Teddy itu bisa share ke misalkan ke audiens di di apa di organisasi gitu ya. Mhm, Gengs, gua baru bikin konten nih gini-gini. Ini mhm, siapa tahu bermanfaat buat kalian ya. mmm. Udah di-sharing gitu. Nah, itu. Jadi semuanya tuh contribute Mas, bisa Oh, contribute. Jadi makanya tadi ya, desentralisasi akses plus juga desentralisasi contribution. oke. Itu Gitu, per Mas. individu bisa Heeh. bisa bikin sendiri, nggak perlu, izin Ya, akses gitu? bisa, tapi pastinya ada moderasinya, Mas. Tapi Oh, iya iya kita, iya iya. kalau LMS kan, kalau LMS balik lagi mostly di kita sebagai super admin nih Iya misalkan iya, gitu, Mas, betul ya. betul. Nah, Wah, dengan LXP balik lagi namanya experience ya. Jadi, layaknya sosmed aja gitu, Mas. Semuanya bisa contribute konten, semuanya, misalkan para manajer itu juga mhm bisa, curate learning journey, development mhm, journey yang memang relevan buat tim membernya gitu ya. Dengan cara dia bisa meng-assign ataupun juga merekomendasikan gitu-gitu. Nah, sehingga, mmm, itu tuh nggak semuanya di tim learning. Dalam arti tim learning ini kan punya keterbatasan capability, iya iya teknikal juga nih, Mas, gitu ya. Nah, iya, dengan adanya platform yang bisa memungkinkan semua orang untuk bisa, itu tadi, untuk bisa, learning in the flow of work ya, dalam arti mhm, semuanya punya akses ke situ gitu ya. Jadi learning culture itu juga bisa ke-boosting banget sih, Mas, kayak gitu-gitu. Nah, tugas kita learning itu oke. ngelihat, capture, oh ini di sini topik-topik yang ini gini, oh ternyata paling banyak di tim ini tuh, dalam bentuknya video ternyata mereka Mhm banyak. Oke, jadi ketika kita mau, facilitate, untuk tim ini, mhm. oh ternyata yang relevan itu adalah video courses. Kita maksimalin di video courses dari segi instructional designer gitu-gitu, Mas. Nah, contohnya kayak gitu sih, Mas. Oh, oke oke. Jadi memang itu ya mungkin ya penyebabnya Bro Obed ini mau belajar lebih lanjut sebagai, instructional designer ya? Karena Iya, sutradara Mas, ya habis karena, itu perannya ya? bener, bahkan gini, kalau pakai LXP bahkan katanya, kita tuh namanya tuh adalah learning experience designer, Mas, gitu. Nah, itu, Mmm, bahkan itu lebih apa ya, lebih art dari, ya bukan bukan lebih art ya, tapi dalam arti gini, yang namanya learning experience designer itu justru lebih holistik gitu, Mas, ya. Karena dia harus meng-curate experience. Kalau instructional mmm. designer kan mungkin lebih Spesifik ke misalkan materi contoh ada tertentu ya? modul, iya, Mhm, modul kita bikin nih bagaimana learners bisa, bisa dapat learning experience yang oke dari si modul mhm, itu gitu. Nah, sedangkan kalau mmm, learning experience designer justru yang modul ini itu adalah salah satu bagian sebenarnya dari experience-nya. Nah, sisanya apa? Apakah kita mau bikin ya tadi journey-nya itu tadi ya, apakah mhm. nanti akan ada live session, terus misalkan ternyata ada coaching, ada mentoring. Nah, semuanya itu dilihat sebagai satu experience. Nah, learning experience designer itu tuh ngelihat itu semua gitu, Mas. Nah, Oke. apa yang mendorongnya yaitu adalah dinamisnya orang-orang belajar, Mas, gitu. Iya Berarti ya bener. kita makanya itu membuat ya kalau gue pribadi ya, gue intriguing, gue apa ya, terdorong untuk gue pengen belajar lebih nih karena ini manusia nih dinamis banget dalam hal belajarnya juga gitu ya. Walaupun Iya, mungkin secara esensial, secara fundamental the way people learn itu mungkin sama gitu ya, mhm. tapi ada hal-hal yang dinamis yang kita bisa maksimalkan lah. Balik lagi tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk menolong orang untuk belajar secara efektif khususnya di dunia kerja. Gitu sih, Mas. Iya, itu yang menarik sih, Bro. Ya, aku Hmm. ngebayangin berarti itu kan evolusi manusianya juga ya. Orang kemandirian belajar makin tinggi, inisiatif makin tinggi gitu ya. Karena di sementara di belahan dunia yang lain, maksudnya di organisasi yang lain ya, diadain training pakai Zoom gini aja ya, yang udah dipecah-pecah setengah hari doang per pertemuan itu aja alasannya masih aduh gue banyak meeting nih gitu. Tapi dia sign up ke Iya, trainingnya, dia sign up trainingnya, dia bilang dia benar-benar, banyak meeting, jadi double benar. Vicon, triple Vicon, bertanya, itu kan berarti kan dari Hmm. sisi kemandirian belajar juga mungkin masih belum nyampe ya. Jadi disediain begini aja Nah, belum gitu ya. Nah, apa namanya? Artinya hmm. proses yang terjadi di tempatmu itu memang seiring dengan kemandirian orang belajar, bener nggak sih? Oke, nah, salah satu ini correct me if I'm wrong ya, Mas Teddy ya, kan Hmm, salah satu, prinsip sebenarnya pembelajaran orang dewasa itu adalah namanya juga autonomy ya, kalau nggak hmm, salah gitu ya, self direction hmm, learning gitu ya. Nah, dirasa self direction ini di konteks sekarang ini, itu tuh justru lebih meningkat Mas, seiring dengan, hmm, otonomi yang dimiliki sama si learners-nya. Dalam arti gini, connect-nya ke apa? Connect-nya tadi, ke variasi learning channel-nya.
contohnya gini, dalam satu learning pulse check-nya kita, Mm-mm. kita lihat bahwa lebih dari 50% itu justru karyawan dalam organisasi itu justru actively browsing based on their initiative, Mas. Jadi tanpa harus Hmm. di-assign, tanpa harus oh gengs ini ada modul kalian harus consume ini gitu ya, kecuali Mm-mm. onboarding ya Mas ya. Ya, Tapi ya. dalam itu misalkan kita ada punya satu paket segala macam. Nah, enggak, tapi data menunjukkan dari organisasi kita dulu lah ya, Mm-mm. itu justru lebih dari 50% itu justru actively browsing. Nah, jadi di situ kan terlihat ya gitu ya bahwa Hmm. self directive learningnya itu justru lebih lebih apa ya lebih meningkat seiring dengan autonomi yang mereka dapatkan dari apa dari learning channel yang semakin banyak kebuka gitu Mas ya. Baik itu Hmm. di kantor ataupun Hmm. juga luar sana tuh Mas gitu. Jadi, kalau Oke. bicara dengan misalkan gitu ya konteksnya misal apa udah ada tren tapi mereka nggak hadir gitu ya. Mm-mm. Nah, bisa jadi gitu ya sebenarnya itu juga ada pengaruh dari model bisnisnya juga dapat gini. Organisasinya juga bisa jadi pace-nya tuh seperti itu juga Mas gitu. Nah, makanya Hmm. menarik untuk gue pernah baca terkait dari Josh Bersin lagi ya. Learning in the flow of work gitu Mas. Hmm. Ke depannya atau mungkin dari sekarang gitu ya. Yang namanya learning itu udah nggak bisa dipisahin dari pekerjaan gitu. Tapi justru Hmm. bagaimana mereka tuh bisa belajar seiring dengan mereka bekerja. Jadi makanya on their time, on Mm-mm. their place, nah itu kan adalah salah satu yang penting juga. Makanya banyak sekarang platform-platform yang untuk independent learning gitu ya Mas ya. Iya, iya, iya. Contohnya kayak boleh nyebut merek gak sih misalnya Oh, apa gitu ya kan. boleh aja kan ini juga Kenapa bukan gitu kan. ini Iya. kan juga Oh boleh. bukan channel yang banyak followers harus Oh minta gitu. endorse Iya. segala kan bro, tenang aja. Oh gitu, siap, siap. Kali aja Udemy kan. Ya, misalnya misalnya Udemy contohnya gitu kayak deh. Udemy gitu Hmm. kan, LinkedIn Learning gitu-gitu. Nah, itu kan sebenarnya untuk memfasilitasi learning in the flow of work gitu. Nah, paling Hmm. yang sifatnya misalkan contoh mandatory gitu ya Mas ya, ya itu mungkin yang emang harus in person gitu ya, Tetap sertifikasi ada atau itu segala ya. macam. Tapi betul. Tapi kalau bicara soal upskilling, reskilling, itu sekarang dilihatnya dengan pace bisnis yang semakin cepat gitu ya. Learning in the flow of work itu adalah realita yang sekarang emang terjadi di organisasi gitu, Mas. Jadi Ya. kalau ditanya lah, maksudnya ya tadi kan indikatornya adalah ketika lu training, lu bisa diganggu apa meeting itu sebenarnya kan salah satu indikatornya juga gitu Mas ya. Hmm. Apakah learning ini apakah dilihat sebagai satu yang terpisah atau enggak? Dan dalam arti untuk mereka juga susah untuk bisa menghadiri itu. Nah, imagine Iya. learning itu menjadi bagian dari pekerjaan kan. Dalam arti mereka bisa belajar dalam pekerjaan sehari-hari. Tinggal bagaimana mereka memanage their time, memanage their Nah, energy untuk learning itu akhirnya shifting jadi hal yang penting sekarang gitu. itu yang menarik sih Bro Bet ya, karena kadang-kadang kalau Hmm. dengar ceritanya Bang begini ya, ini company yang mungkin singkat cerita mereka punya duit ya, wah ada LXP, wah beli misalnya gitu ya kan, jadi Sikat. singkat. Padahal mungkin ya Ya. secara profil manusianya juga belum kompatibel, ya kan, belum kompatibel Benar. karena belajar secara mandiri itu sebenarnya nggak lebih mudah ya dibandingkan belajar kita di kelas karena dia harus ngatur sendiri kapan waktunya kan, kayak simpel lah gini, di komunitas itu Betul. misalnya ada orang yang oh nggak bisa nih ikutan pas sesi ini, ada rekamannya nggak, tapi pas kita Ya, cek ya. di views-nya itu rekaman nggak banyak juga yang Tidak nonton. diakses juga. Ya. Berarti kan ya even ada rekaman kan kita tetap akhirnya harus oke, kapan saya mau nonton rekaman ini ya kan harus kita yang regulate Yes. sendiri kan. Yes. Kita nggak bisa nunggu Yes, waktu yes. kosong, waktu selak gitu ya. Nah ini yang berarti Mm. berkembang seiring dengan profil manusia sebagai pembelajarnya itu juga orang yang sebenarnya makin makin responsibel ya sama sama dirinya sendiri Mm. gitu kan. Jadi nah ini Betul, betul itu Mas. itu Betul. gimana? Ada proses Mm. sengaja bentuk ke situ yang dirimu lihat atau sebenarnya Mm. ini Mm. jalan aja gitu sehingga tadi tuh kok Ya, ternyata orang nge-browsing oke. sendiri gitu loh. Ya, ya. Oke. Ya, eh, ini dari pengalamanku dan juga pendapatku ya Mas Teddy ya. Bicara soal regulasi diri gitu ya. Kebetulan ini judul skripsi gue juga Mas kemarin terkait regulasi diri gitu ya. Nah, satu hal yang gue lihat regulasi diri itu akan bisa sebenarnya maksimalin dalam hal ini juga konteks learning gitu ya. Satu itu ada mereka tahu why-nya, dalam arti benefitnya buat mereka gitu ya. Karena gini,
di kita pun in the context of the workplace gitu ya, ketika kita mau bikin sesuatu juga Mas, pertanyaannya adalah what's in it for me gitu kan. Ketika lu bikin ini buat gua apa? Lu invite gua 3 hari gitu misalnya, contoh gitu ya Mas ya. Invite gua 3 hari, meninggalkan bisnis 3 hari misalkan gitu ya, what's in it for me gitu ya. Nah itu kan adalah salah satu juga bentuk critical thinking juga gitu dari sisi learner, men-challenge kita gitu. Ketika kita mau bikin sesuatu, ya what's in it for them gitu, what's in it for me sebagai learner gitu ya. Nah jadi satu hal yang bisa dimaksimalkan mungkin dari kita dulu nih sebagai HR practitioner khususnya di learning gitu ya, bagaimana kita bisa menyampaikan why-nya, bagaimana kita bisa menyampaikan pentingnya dari si learning journey ini gitu ya, itu at least akan dilihat ke mereka bahwa oh ini berguna buat gua, ini yang mau di learning outcome-nya, dan ini akan membantu gua dalam menjalankan ya pekerjaan gua sehari-hari gitu ya. Contoh lah misalkan contohnya yang paling ada bukan yang paling ada tapi yang pasti ada misalkan itu leadership program lah gitu ya Mas ya Mas Dedi ya, itu kan pasti di semua organisasi pasti ada gitu ya. Nah kan di awal pasti di misalkan contohnya karyawan baru lah gitu ya, atau let's say belum pernah ikut training leadership gitu kan, di pikirannya mereka gitu ya, ini gue ngambil mindset ini ya, mindset sebelum pandemi ya, oh leadership training pasti gue akan keluar kantor, gue akan di hotel, dan gue akan lebih dari 1 hari gitu ya, dan gue akan meninggalkan pekerjaan gitu kan. Nah itu kan salah satu yang berarti missing di why-nya gitu kan, missing di konteksnya kenapa sebenarnya program ini tuh penting buat lo gitu kan. Nah ketika memasuki gaya baru ini gitu ya, di pandemi ini apalagi bicara soal regulasi diri yang semakin lebih penting, ketika mereka nggak dapat why-nya gitu Mas, ya justru semakin nggak bisa diregulate otonominya mereka dalam arti kemampuan mereka untuk belajar, itu justru akan semakin ditinggalin gitu kan. Nah makanya kita selalu memastikan bahwa gue juga, mereka harus dapat dulu nih why-nya, pentingnya, what's in it for them-nya, itu tuh mereka harus bisa capture itu dulu gitu. At least mereka tahu bahwa ketika gue menyelesaikan ini atau ketika gue melakukan ini, gue akan mendapatkan ini dan itu akan benefit buat gue gitu. Nah itu satu Mas. Yang kedua adalah tadi dari perpindahan antara HR centric ke learner centric, satu hal yang gue lihat berubah adalah sekarang gue adalah bukan memastikan bahwa ini metode yang menurut gue ini ideal, enggak, tapi fokusnya adalah bagaimana learners bisa mendapatkan degree experience dari learning itu. Gimana caranya kita memastikan learners bisa dapat learning experience yang great tadi? Ya tadi, bahwa learning experience learning journey ini relevan buat mereka, terus juga accommodate cara mereka belajar yang menurut efektif buat mereka gitu ya, dan yang pastinya yang ketiga, bagaimana juga mereka bisa istilahnya gini, ketika mereka selesai dari learning journey itu mereka merasa bahwa oh kerjaan gue tetap bisa ke manage, energi juga gue tetap bisa ke manage, tapi gue juga bisa dapat something new gitu. Nah jadi fokus kita juga sebagai tim learning HR gitu juga akhirnya shifting ke gimana gue bisa menyajikan learning experience yang super great buat para learners gue, sehingga proses itu bisa berjalan efektif gitu. Dua itu dulu sih Mas paling ya. Oke, itu mungkin shifting yang cukup drastis sebenarnya ya, radikal sebenarnya. Radikal dari karena aku mengandaikan satu situasi yang berubah jauh ya. Ya kan biasanya kita mendesain satu learning program itu segepok gitu ya. Segepok, gede gitu kadang kan kopas juga Mas. Iya, betul. Oh yang lain tahun lalu tuh segini, pasti yang sekarang kayak gini lagi deh gitu. Betul, sementara dengan sentence tadi barangkali ya anggaplah kita punya satu kurikulum lah, anggaplah begitu. Tapi pas kita deliver itu kita sambil lihat situasi gitu ya. Situasi kemudian bagaimana nih ada feedback ya. Jadi di proses delivery-nya bisa lebih. Jadi nah itu juga shifting di ininya ya, di apa istilahnya learning facilitator-nya ya. Jadi bisa dibilang Mas kayak kita pakai design thinking framework aja gitu Mas. Jadi tadi ideation, habis itu mulai dari sampai ke implementation, kan dari implementation itu roll back lagi ya, ideation lagi gitu. Karena tadi dinamisnya gitu ya, sehingga kita banyak melakukan prototyping yang akhirnya membuat satu model-model yang baru yang memang relevan bagi learnersnya gitu istilahnya. Kalau di dunia startup tuh Mas, apalagi startup teknologi ya, ada istilahnya kayak MVP,
most Hmm. viable product ya, at least Hmm. untuk bisa mencapai satu standar dulu lah. Hmm. Kita mencapai itu, habis itu kita rolling lagi nih frame Hmm. ideation-nya dan segala macam, sehingga itu improve gitu kan. Nah kayak gitu sih Mas, akhirnya karena kita user centric, mengakibatkan banyak sprint yang kita lakukan, sehingga akhirnya untuk bisa menemukan mana model yang emang relevan dan efektif buat learners kita gitu. Nah kalau dulu kan Oke. mungkin kayaknya nggak seperti itu ya, dalam arti oh ini ada satu model mungkin akan bertahan dalam Pakai jangka waktu terus, yang lama. iya. Itu nggak salah karena balik lagi ke karakteristik audiensnya di organisasi itu misalkan gitu Mas ya. Tapi Hmm. seiring ke sini bagaimana kita bisa dapetin tadi MVP-nya, kita akhirnya Hmm. tapi terus improving segala macam, itu jadi hal yang penting sih Mas. Oh, oke, oke, oke. Jadi ada berapa poin yang aku dapat insight. Yang pertama soal learning centric ya, kemudian itu tadi Mhm, ada desentralisasi, ada self autonomy ya, kemerdekaan orang untuk contribute juga untuk belajar mhm. dan wah ini justru gue jadi bayangin proses apa namanya ya, bukan apa tadi katanya learning management udah nggak terlalu pas istilahnya, tapi proses Learning pip experience kali ya Mas ya. iya seperti atau people Ya. development yang beda banget ya, Mhm. beda banget ya. Iya. Karena kan gini ya, dulu dulu tuh ada satu mindset, ya mungkin sekarang masih at some degree masih bisa relevan. Ada mindset misalnya Ya. development itu tanggung jawab para leader. Iya sih, ya kan Mhm, dia mesti lihat mhm. assess nih tim Setuju gua sih. kompatibel apa enggak, dia punya responsibility itu. Tapi di sisi lain Mhm. eh, kemandirian dan keinginan belajar dari learner ini kan juga sesuatu yang harus di-cultivate gitu ya. Karena Yes, karena yes. karena dia nggak bisa diem aja sebenarnya kan. Dia bisa Mhm, refleksi diri, gue kok nggak, gue butuh ini kayaknya, butuh belajar ini kayaknya mhm, deh. Nah sementara kalau ngajuin, kalau pakai model lama kan, kadang nggak ada budgetnya, mhm, nggak ada programnya gitu kan. mhm, mhm. Padahal sebenarnya ya otonomi seperti itu sekarang jadi dimungkinkan ya. Jangan-jangan mungkin Betul. tengok kanan kiri, bisa nih ada nih gitu ya. Kemudian Mhm, difasilitasi di tadi LXP tadi gitu ya. mhm. Ya Jadi, makanya I think salah satu juga karakteristik eee, learning in the workplace sekarang gitu ya Mas ya. Kita bisa lihat bahwa knowledge itu, understanding itu justru tadi lebih terdesentralisasi. Jadi tidak tersentralisasi gitu ya. hmm, Makanya kan kenapa akhir-akhir ini tuh salah satu juga tren learning ataupun juga salah satu metode yang dilihat efektif juga itu kan adalah social learning ya Mas. Jadi hmm, misalkan contohnya meminjam hashtag lah gitu ya, adalah semua murid semua guru hmm, istilahnya gitu. hmm, Nah itu justru semuanya tuh bisa berkontribusi dalam arti men-spread knowledge-nya, hmm, tapi di satu sisi juga belajar gitu kan gitu. Nah jadi akhirnya itu dilihat sebagai satu ekosistem develop Mas. Jadi bukan individual yang satu doang, hmm, tapi dengan semangat semua murid semua guru, development itu dilihat sebagai satu ekosistem gitu ya. Mulai ada teknologinya, ada hmm, juga peran leadersnya gitu kan, ada peran HR-nya, tapi tidak kalah penting itu hmm. adalah peran orang-orang di dalamnya gitu. Nah, itu kan bagian dari cultivate learning culture itu ya Mas, bagaimana semua orang punya kesadaran untuk menjadi guru, tapi juga semua orang juga punya kesadaran juga untuk menjadi murid gitu. Nah itu sih, jadi Hmm. ekosistem itu sih Mas yang sekarang in the workplace itu adalah salah satu juga Iya, iya. yang apa ya, membantu lah gitu ya gitu. Wah, ini menarik nih. Ini Hmm, eh, bakalan bisa dieksplor lebih lanjut sebenarnya, Bang Obed ya kalau kita lihat betul ya. Mas. Gue jadi penasaran tuh, pengen lihat barangnya ya, LXP-nya kayak apa sih sebenarnya? Oh, yes. Ambil mungkin kalau boleh ngintip-ngintip ya. Eh, Ada. kayak apa, kemudian experience-nya kayak apa gitu ya. Jadi apa namanya itu pasti hal yang akan apa ya, akan melepas banyak potensi keilmuan gitu ya, Ya, keterampilan ya, greatness dari orang gitu kan. Karena betul, orang betul. akhirnya belajar yang relevan, tapi juga orang kemudian eh, proses belajar kontinu yang dulu digadang-gadang ya, learning Hmm, organization, continuous learning hmm, itu jadi beneran berjalan karena kita nggak harus betul. nunggu ada program dulu sebenarnya untuk belajar ya. Kita bisa bisa on the go gitu ya, bisa on the go, bisa satu sama Yes, lain betul. gitu. Nggak harus nunggu belum eligible nih buat ikut misalnya gitu ya. Belum ada badge-nya nih gitu ya. Ya belum ada batch-nya gitu kan. Itu kan jadi ada boundary ya di dalam orang belajar gitu Ya. ya. Padahal Hmm, isi sekarang ya isi konten ya, konten yang ada di hmm, program-program itu sekarang udah hampir ada di mana-mana gitu kan.
Nah, jadi orang Ya, sebenarnya bisa akses, sudah betul. possible gitu kan, dan itu yang mesti kita fasilitasin ya sebagai learning experience designer ya. Wah, mantep nih Obet nih. Yoi. Jadi nggak jadi ke Korea, jadinya ke sono ya nanti kayaknya ya. Iya Wah, nih saya apa menjadi desainer, Mas. oh iya makanya nih boleh juga. Nanti inilah yang jelas aku udah mau nitip ini ya, mau memakai jasa just tip-nya untuk Oh nitip iya, buka just tip Amazon buku. kan. Nanti kayaknya sekalian satu koper sendiri tuh bisa tuh Bang. Saya nanti bawa tas lipat, Mas. Jadi perginya tuh bisa dilipat, tapi pulangnya bisa Lagi ada buat itu barang. ya. Oke oke oke. Thank you, Robert. Ini udah Ya. hampir sejam kita ngobrol ya. Oh, nggak berasa ya? Ya. Iya nggak berasa, ilmunya banyak ya buat. Nanti inilah ya. Aku sebenarnya pengen nanti ada kalau possible kan masih ada Ya. waktu ya. Ya di sana juga Hmm, bisa sih sebenarnya ya. bisa, Mas. Gue pengen tahu soal ini nanti ya nextnya ya ngomong soal coaching Ya, Bang Obed ya karena sure, sure. tempatnya Bang Obed ini organisasi yang cukup apa istilahnya cukup apa mungkin serius gitu ya mengadop Cepat kata mengadaptasi kali ya, Mas ya? iya kata Ya, coaching itu ya kata ya, coaching terus itu cukup serius ya. sesuatu yang ini diimpi-impikan oleh banyak organisasi lama sebenarnya ini kok bisa dan pengen kayak gimana moga-moga nanti masih bersedia ya Bang Obed ya. Boleh, Mas. Episode kedua, Mas ya, tentang Iya coaching ya. siap, Ya, iya siap. bener. Oke, learning with Obed itu kita buat lah, learning with Obed. Waduh, siap. Happy to help, Mas. Ya siap siap. Oke kalau gitu, thank you Robert Siap. waktunya buat teman-teman semua yang nanti bisa sempat nonton sampai habis ya. Ini nggak harus sampai selesai itu kan fungsinya di YouTube channelnya. Tapi anyway kalau ada ide-ide, ada komen-komen ya, mungkin punya experience juga di organisasi yang lain gitu ya, yang sama-sama startup atau yang kebalikannya ya. Pengen mengejalkan diri gitu ya dengan experience-nya boleh kasih apa namanya komen ya barangkali ada hal yang bisa kita bahas ya. Jadi kebetulan saya bukan selebriti jadi kalau seandainya bersedia ngobrol-ngobrol hayuklah gitu ya Ya, gitu. betul. Saya juga open ya, Mas Teddy ya, buat semua yang menyaksikan ini. Ah, Mungkin rekan-rekannya Mas ah. Teddy gitu ya, kalau mau diskusi, feel free ke ya media sosial lah ya, Ya LinkedIn, ya. Instagram, Adanya Obedre IG Willis ya? ada. YouTube Kenapa? ada nggak? YouTube sedang di-develop, Sedang. Mas. Oke. Iya gitu ya. Yang Jadi udah ada ya boleh. website kayaknya ya? Paling ini apa LinkedIn, Instagram ataupun juga website pribadi saya obedrewillis.com. Silakan Ah, kita bisa berinteraksi di sana sih gitu. siap. Jadi kalau IG-nya sih gampang ya Obedre Willis Ya, ketemu ya kan. Nah, LinkedIn aku belum connect kayaknya. sama Tapi Obedre Willis juga. kalau ininya websitenya udah pernah buka tuh ya. Ya, Waktu itu obedrewillis.com. siap. Ya, moga-moga YouTube channelnya segera di-launching untuk menyemarakkan dunia Waduh, pembelajaran nih. siap. Oke, thank you, Bro Bet. Ya, thank you Mas Ketemu lagi ya, Dedi. bye.